Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Kolose pasal pertama ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar sebuah nama, kita pasti terbayang akan sebuah keadaan. Ketika kita membayangkan sebuah tempat, kita akan membayangkan keadaan di tempat itu. Misalnya, ketika kita mendengar istilah pemakaman, kita langsung membayangkan tempat orang berduka. Ketika kita mendengar istilah gereja, kita akan membayangkan peribadahan. Atau mungkin ketika kita pergi ke suatu tempat di mana sangat jarang orang Kristen ditemukan, tiba-tiba kita mendengar ada kata Shalom. Kita langsung merasa bahwa ini keluargaku. Kita mungkin pergi ke luar negeri. Kita berjumpa dengan orang berbahasa Batak menyebut kata Horas. Kita langsung membayangkan, aku ada teman di sini. Kita belum bertutur kata ataupun bertegur sapa ataupun berkenalan lebih jauh. Kita langsung membayangkan, aku punya keluarga di sini. Tidak salah memang, karena di dalam sebuah nama pasti ada sesuatu yang tergambar di balik semua itu. Demikian juga kalau kita berjumpa dengan orang Kristen atau orang lain berjumpa dengan orang Kristen, kita langsung membayangkan akan ada sesuatu yang saya harapkan dari dia, akan saya lihat, atau orang lain membayangkan sesuatu yang harus terlihat dari saya. Ketika saya orang yang rajin beribadah, orang membayangkan dia pasti pendoa, dia pasti orang yang sabar, dia pasti orang yang ramah dan sopan. Tetapi kekecewaan bisa muncul ketika kita pulang dari gereja, justru di luar sana kita mengucapkan kata-kata yang kasar, pergaulan yang tidak benar. Maka yang akan dibahas bukan pergaulan itu, tetapi kekristenan itu. Akan langsung muncul istilah, percuma engkau gereja, percuma engkau Kristen. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tidak salah. Kalimat itu tidak salah. Bahwa ketika kita mengemban sesuatu, pasti ada juga sesuatu yang diminta dari kita. Ketika kita lebih berpendidikan dari yang lain, maka seharusnya cara berpikir kita juga lebih baik. Ketika kita lebih dewasa dari orang lain, maka cara berpikir kita, cara berbicara kita juga harus lebih baik. Itulah mengapa Paulus berkata, waktu kecil aku minum susu, tapi ketika aku dewasa tidak demikian, makananku sudah lebih keras. Cara hidupku sudah berbeda, caraku merespon sesuatu sudah berbeda. Apakah kita sudah menjadi Kristen yang benar? Mari kita cek dari sesuatu yang keluar dari mulut kita, dari sesuatu yang dirasakan orang lain dari kita. Nah, inilah mengapa Paulus berbicara tentang gambaran Allah, yaitu Yesus. Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak terlihat. Allah yang tidak terlihat itu bisa kita lihat secara utuh di dalam diri Yesus. Kita tidak perlu mencari bagaimana si Allah, seperti apa bentuknya. Lihat saja Yesus, maka ada gambaran Allah di situ. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Kalau kita baca satu perikop ini dengan penuh, maka Paulus tidak hanya berbicara tentang Allah dan Yesus, tetapi juga orang Kristen. Jika di dalam diri Yesus ada gambaran Allah, maka di dalam diri orang Kristen juga harus ada gambaran Allah. Saya tidak memancarkan diri saya, tapi saya memancarkan gambaran Allah sebagai orang Kristen. Demikian juga kepada kita semua, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Gambaran Allah yang tersembunyi itu juga yang tersembunyi di dalam diri kita. Itu bukan sesuatu yang ditambahkan, tapi itulah prinsip dasar manusia. Manusia itu tidak diciptakan sebagai makhluk yang jahat. Manusia itu tidak diciptakan sebagai orang yang berpikiran buruk. Ketika Allah membentuk debu tanah menjadi Adam dan Hawa,
Yang dimasukkan Allah bukanlah nafas atau roh dari dunia ini, tetapi rohnya sendiri. Istilah nefes dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya napas, tapi roh Allah itu masuk ke dalam diri Adam dan Hawa dan membuat mereka hidup. Roh itu sebenarnya yang membuat saya bekerja. Roh itu sebenarnya yang membuat saya bertumbuh dan berbuah. Maka istilah Kristen itu melengkapi istilah roh tadi. Kita semua adalah orang Kristen. Tapi coba kita cek, apa yang dirasakan orang dari kita? Jangan-jangan yang dilihat oleh Paulus terjadi juga kepada kita. Paulus melihat bahwa orang ini sangat senang menyebut dirinya pengikut Kristus, tetapi justru perilakunya sangat berbeda. Seakan-akan Kristus itu adalah Tuhan yang bertahta di kerajaannya. Kita ini tetap menjadi orang yang hina. Bagi Paulus tidak demikian. Kita dan Allah dan Yesus akan dipersatukan. Kita memancarkan cahaya yang sama. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, biarkan dia bekerja dalam hati. Biarkan dia menuntun dan biarkan dia berbuah melalui perkataan, perbuatan kita. Selamat berbuah, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan-Mu dan Roh-Mu berdiam dalam hati kami. Terkadang kami membiarkan Roh-Mu tidak bertumbuh, tapi membiarkan pikiran kami yang bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk teguran yang selalu Tuhan berikan melalui firman, agar kiranya kami memancarkan gambaran Allah melalui perbuatan, melalui perkataan, dan seluruh kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk setiap kegiatan kami satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.